Saya baca sebuah cerita waktu Perdana Menteri Winston Churchill masih menjadi Perdana Menteri di Inggris. Perdana Menteri yang sangat terkenal sebab memang dia juga ada berbagian di dalam masa-masa gawat dan krisis Inggris akhirnya bisa dipulihkan. Nah, waktu itu Winston Churchill ada di kantornya dan dia siap-siap untuk pulang, ya. Dan dia mau menuju ke stasiun radio BBC London untuk menyampaikan pidatonya jam 6 sore. Supir yang dia tunggu-tunggu tidak datang, kemudian dia merasa, oh ini sudah waktunya, dia turun dari office-nya, dia panggil taksi. Waktu dia panggil taksi, minta diantar, tukang taksinya bilang, Pak maaf sekali hari ini saya nggak narik taksi, ya. Saya nggak mau bawa Bapak sebab saya akan segera pulang, saya mau mendengar pidato Perdana Menteri. Winston Churchill akan pidato sebentar lagi, jadi saya mau pulang. Wah, dia nggak tahu itu Winston, dia kagum sekali. Wah, supir ternyata pun merindukan pidatonya, mau dengar dia ngomong apa. Dia terharu. Lalu Churchill keluarkan dompetnya, dia ambil semua cash yang di dompet, dia kasihkan kepada supirnya. Ini untuk kamu, dia bilang. Supirnya langsung terima uang cash itu, dia akan terima kasih. Pak segera naik, saya antar kemana saja Bapak mau. Persetan dengan Winston Churchill. Saudara, ternyata uang itu sangat-sangat powerful. Ini sebuah contoh bahwa uang itu sangat-sangat dahsyat. Uang bisa mengubah teman baik menjadi musuh besar, bisa mengubah malaikat menjadi setan, mengubah saudara menjadi musuh, suami istri yang baik-baik menjadi cerai, orang tua dan anak atau saudara dan saudara bisa saling bunuh-bunuhan. Kita terlalu banyak bisa mengambil contoh di dunia ini bahwa uang itu sangat-sangat berbahaya dan mendatangkan penderitaan. Memang uang itu sangat penting, tapi bukanlah hal yang paling penting. Memang uang itu sangat diperlukan, tapi bukan yang paling utama di dalam hidup manusia. Kalau uang menjadi sesuatu yang paling utama dalam hidup ini, maka saudara sadar atau tidak sadar, uang itu bisa berubah menjadi berhala. Uang bisa berubah menjadi tuan yang memperbudak hidup saudara, dan saudara telah menjadi budaknya. Hati-hati saudara, sebab itu Tuhan Yesus memberikan kita sebuah peringatan keras. Di dalam Matius pasal 4 ayat 4 kita membaca ayat ini, Matius 4 ayat 4. Sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Permisi tanya, apa falsafah hidup saudara selama ini? Apakah saudara menganggap uang adalah segala-galanya? Ada orang bilang atau bertanya, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Saudara yang mana? Saudara itu hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kalau saudara hidup untuk makan, maka tidak ada bedanya dengan binatang, falsafah hidup binatang. Kalau saudara makan untuk hidup, itu falsafah hidup sekuler, duniawi. Biasa kalau kita tanya orang, bagaimana? Ya biasalah, usaha mah juga. Ya cuan-ciak lah, dapat makan lah. Ya, yang penting bisa cari makan. Jadi konsepnya adalah saya cari makan. Cari duit istilahnya, cari uang untuk apa? Untuk bisa makan. Jadi tujuan hidup di dunia ini adalah apa? Cari duit. Setelah dapat duit untuk apa? Beli makan. Supaya apa? Supaya bisa hidup. Jadi makan untuk hidup. Tidak heran hari ini banyak orang mati-matian, ada yang setengah mati, seperempat mati, 90% mati, atau sadar gak sadar sudah mati. Seperti mayat yang sedang berjalan di dunia ini, ya, berani melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Ada yang berani melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Ada yang berani mempertaruhkan nyawanya
Demi uang, ada yang berani merusak kesehatan dirinya. Bila perlu gak usah tidur, ya. Gak makan, atau melakukan hal-hal yang menyiksa dirinya untuk mendapatkan uang. Ada yang membuang keluarganya, mengabaikan keluarganya, dan melakukan hal-hal yang amoral, tidak bermoral sama sekali, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Hari ini dari firman Tuhan Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus mengoreksi kedua falsafah itu. Hidup untuk makan itu salah, makan untuk hidup pun salah. Tapi Yesus bilang, manusia hidup tidak dari roti saja, tidak dari makanan saja, tidak dari materi saja, tapi manusia hidup dari firman Tuhan. Jadi untuk hidup bukan butuh makan, untuk hidup itu butuh apa? Firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu yang menjadikan manusia hidup yang sebenarnya. Karena firman itu hidup dan menghidupkan manusia. Ingat, manusia tidak hanya butuh roti saja. Roti di sini adalah simbol dari hal-hal materi. Makanan, minuman, pakaian, hiburan, harta benda, dan materi-materi lainnya ini jelas keliru. Kenapa? Sebab manusia tidak hanya terdiri dari materi atau fisik. Tapi manusia juga terdiri dari mental, dari jiwa, dari pikiran, dari emosi, dari roh yang sifatnya adalah kekal. Kalau hanya materi saja, itu hidup yang tidak ada kualitas. Sebab sementara sifatnya, tidak ada makna, tidak ada arti, tidak ada kebahagiaan yang sejati. Kalau manusia hanya hidup butuh makan, apa bedanya dengan binatang? Makan, minum, kawin, mati. Tidak ada artinya, tidak ada kualitas, dan tidak ada makna. Hanya firman Tuhan yang memberikan makna. Hanya firman Tuhan yang memberikan kebahagiaan dan kekekalan. Sebab itu firman yang sejati turun ke dunia ini. Dialah Yesus Kristus. Manusia mau hidup bahagia, manusia mau hidup sejati, dia butuh firman yang sejati, yang turun dari sorga. Sebab Yesus datang untuk menyelesaikan hutang dosa manusia. Itu kebahagiaan. Kalau kamu tahu hutang dosamu diampuni, kalau kamu tahu kamu itu tidak usah dihukum, kamu punya sukacita sorgawi. Kalau kamu tahu nanti kamu diberi hidup kekal yang selama-lamanya tanpa kesusahan, tanpa air mata, tanpa kegelapan, tanpa dosa, tanpa tuduhan, tanpa rasa salah, itulah kebahagiaan yang sejati. Sebab apa? Sebab dosa adalah sumber dari segala penderitaan, sumber dari segala kesusahan, air mata, dan akhirnya kematian yang kekal. Sebab itu saudaraku, tanpa Kristus, tanpa Yesus Kristus, manusia harus menderita, bahkan sampai selama-lamanya, bukan hanya di muka bumi ini saja. Sekali lagi izinkan saya tanya saudara, apa yang saudara kejar di muka bumi ini? Apa yang saudara cari di muka bumi ini? Saudaraku, ada banyak hal bisa dibeli oleh uang, dibeli dengan uang, tapi ada banyak hal juga tidak bisa dibeli dengan uang. Contohnya, saudara punya uang bisa beli makanan enak, makanan mewah, tapi saudara tidak bisa membeli selera makan. Banyak orang kaya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, dan tidak ada selera. Saudara punya uang bisa membeli ranjang yang mahal, tapi saudara tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Banyak orang kaya tidak bisa tidur setiap malam. Amerika lebih dari 67% manusia itu sakit insomnia, tidak bisa tidur. Dan obat yang paling laku di Amerika adalah obat tidur. Saudara punya uang bisa membeli obat mujarab, tapi saudara tidak bisa membeli nyawa. Bayangkan berapa banyak orang kaya pada masa COVID-19 harus meninggal dunia walaupun uangnya banyak, percuma. Saudara punya uang banyak bisa beli pengawal, bodyguard, kemana-mana mengawal saudara. Tapi saudara tidak bisa membeli damai sejahtera di dalam hati. Saudara punya uang bisa beli dokter yang hebat, menjadi dokter pribadimu. Tapi saudara tidak bisa membeli kesehatan yang sesungguhnya. Saudara punya uang bisa membeli seks, tapi saudara tidak bisa membeli cinta kasih yang sejati. Saudara punya uang bisa membeli rumah yang mewah, tapi saudara tidak bisa membeli rumah tangga yang bahagia.
Oh saudaraku, ada banyak sekali yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu sebabnya mari kita kembali kepada falsafah hidup Tuhan Yesus. Manusia hidup membutuhkan firman. Firman Tuhan. Saya membaca sejarah orang-orang kaya yang terkenal di Amerika. Ya, ada sebagian besar orang kaya yang sukses pada tahun 20-an. Mereka melakukan pertemuan di Hotel Edgewater Beach di Chicago tahun 1923. Banyak wartawan yang hadir saat itu, ya, mencatat kesuksesan-kesuksesan mereka. Mereka bersama-sama menyaksikan keberhasilan mereka dalam bisnis. Lalu diminta masukkan ke koran, masukkan di majalah tahun 1923. Tujuannya katanya supaya generasi berikutnya bisa belajar bagaimana mencapai sukses dengan usaha, dengan bisnis mereka yang hebat. Dan bisa meneladani orang-orang kaya itu. Apa yang terjadi saudara pada tahun 1950? 7 tahun kemudian, apa yang terjadi? Beberapa orang kaya itu mengakhiri hidupnya dengan sangat-sangat mengenaskan. Contoh, Charles Schwab. Bos perusahaan baja terbesar di Amerika, bahkan di dunia yang dianggap hebat, kaya raya. Dia terikat hutang 5 tahun terakhir sebelum mati. Lalu dia mati tidak punya apa-apa. Arthur Cutten, dia bos gandum terbesar di Amerika. Dia bangkrut dan mati menyedihkan. Albert Fall, kabinet presiden yang kaya raya, dia masuk penjara dan minta grasi dari presiden supaya bisa mati di rumahnya sendiri. Jesse Livermore, itu jagoan atau beruangnya Wall Street. Pinter, ahli di dalam jual beli bermain saham, hebat, tapi akhirnya dia mati bunuh diri. Leon Fraser, pimpinan Bank of International Settlement yang dianggap kaya dan sukses, dia juga mati bunuh diri. Ivan Kruger, bos perusahaan monopoli terbesar di dunia, dia gagal dan merasa tidak ada kebahagiaan, lalu mati bunuh diri. Saudaraku, ini kesaksian yang sungguh terjadi di Amerika. Orang-orang yang dianggap kaya, dianggap hebat, dianggap sukses karena ekonomi, tidak lama kemudian mereka mengakhiri hidupnya dengan sangat-sangat menyedihkan dan sangat-sangat mengenaskan. Sekali lagi, uang tidak memberikan kebahagiaan yang sejati. Sesungguhnya bahagia yang sejati adalah ketika saudara menerima pengampunan dosa, sukacita dari sorga, dan kebahagiaan, damai sejahtera yang mengalir dalam hati saudara. Dan saudara tahu pasti, ketika saudara tinggalkan dunia ini, saudara pasti, bukan mudah-mudahan, diselamatkan masuk di sorga yang mulia dan kekal selama-lamanya. Saudaraku, semua hal di dunia ini terus berubah, terus berubah. Hanya ada 2 hal yang tetap dan tidak pernah berubah di dunia ini. Apakah itu? Yang pertama, dosa tidak berubah. Manusia terus berdosa. Dosa membawa manusia makin menderita dan akhirnya harus mati binasa. Tidak heran saudara, di semua negara di bumi ini ada 3 hal yang selalu ada di negara itu. Yang pertama, rumah sakit. Karena banyak orang sakit menderita. Kedua adalah apa? Penjara. Banyak kejahatan, banyak dosa, pasti ada penjara. Dan yang ketiga, kuburan. Ada kematian. Ini tidak berubah dari dulu sampai hari ini. Hal kedua yang tidak berubah adalah kasih Kristus tidak berubah. Dia mengasihi saudara. Dia terus memanggil saudara, dia terus mau saudara kembali kepada dia, berbalik kepada dia, beriman kepada dia, dan berharap kepada Kristus. Mari kita baca Matius 11:28. Matius 11:28, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini panggilan dari Tuhan Yesus. Ini undangan dari Tuhan Yesus, marilah kepadaku, dia katakan semua orang yang letih, lesu, lelah, berbeban berat, entah karena dosa, entah karena penderitaan hidup, entah karena masalah-masalah yang berat, apapun masalahnya, Yesus mengatakan, mari datang kepadaku. Tuhan Yesus berani menawarkan itu.
Siapa di dunia ini yang berani menawarkan, mari semua yang berbeban berat datang kepadaku. Siapa? Gak ada, saudara. Sepanjang sejarah tidak ada tokoh agama, tidak ada tokoh filsafat, tidak ada tokoh ilmu pengetahuan, tidak ada orang kaya yang menawarkan panggilan seperti ini. Sebab mereka tahu hidupnya akan berakhir dengan kematian. Tapi Yesus adalah firman yang hidup. Dia Allah yang hidup, dia tahu pasti. Mari kepadaku. Sebab dia sanggup, dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang maha hebat, maha dahsyat. Berapapun besar penderitaan dan kesusahan dan beban beratmu, Tuhan Yesus sanggup memikulnya, dia sanggup menyelesaikannya. Dia katakan, aku akan memberikan kepadamu kelegaan atau damai sejahtera. Pernah saudara baca sejarah dan pikirkan, kalau tidak ada seorang pun yang menawarkan, hanya Yesus yang menawarkan, pasti ada sesuatu yang lebih dia dari orang lain. Sebab apa? Dia bukan saja mati di atas kayu salib, dia tidak berdosa, tapi rela mati. Dia bangkit pada hari ketiga. Ini loh saudara, kebangkitan Kristus menjadi bukti, dia satu-satunya juru selamat. Kebangkitan Yesus menjadi bukti, dia satu-satunya Tuhan yang asli, Allah yang asli, yang mampu dan sanggup menyelesaikan semua permasalahan hidupmu dan memberi saudara kelegaan yang sejati. Dosa gak bisa diselesaikan dengan iptek, ilmu pengetahuan, atau pendidikan, atau filsafat, atau politik, atau agama, atau usaha apapun, atau uang, atau kebaikan, atau apapun dari manusia. Tidak mungkin. Sebab apa yang saya sebutkan tadi itu bersifat sementara. Hanya kematian Kristus itu bersifat kekal selama-lamanya. Saudara dengarkan undangan Tuhan Yesus. Terima undangan Tuhan Yesus kalau kamu belum sungguh-sungguh menerima undangan itu. Lakukan hari ini. Saya ingin saudara pulang dengan kelegaan, pulang dengan damai sejahtera, dan dengan kepastian itu. Tapi kalau saudara mengatakan, Pak, saya sudah terima undangan itu. Saya sudah terima Tuhan Yesus sejak kecil, saya sudah percaya, bagus. Jadikan Kristus bukan hanya juru selamatmu, tapi jadikan dia Tuhanmu. Tuhan artinya Tuhan. Tuhan yang memimpin hidupmu, bukan uang. Siapa yang pimpin hidupmu hari ini? Uang? Bosmu? Manusia? Siapa yang memimpin hidupmu? Jadikan Tuhan Yesus Tuhanmu. Selain itu, berhala saudaraku, pekerjaanmu, manusia, bosmu, istrimu, suamimu, anakmu, mertuamu, menantumu, warisan, apapun yang kamu miliki, kalau sudah menjadi Tuhan atau Tuhanmu, berarti saudara adalah budaknya, dan itu adalah berhala. Saya baca sebuah kesaksian yang sungguh terjadi di Semarang. Ada sebuah yayasan yang menampung anak-anak yang bekas narkoba dan masuk penjara, direhab di situ, panti rehabilitasi. Yayasan itu disebut Yayasan Anak yang Hilang. Nah, ada seorang anak muda yang kena narkoba, ditangkap kemudian dipenjarakan, cukup lama. Setelah dia bebas, dia masuk ke panti rehab ini. Dia dibimbing, diajar, dididik. Ya, setelah sembuh, itu pihak yayasan akan antarkan ke rumahnya, mengembalikan kepada orang tuanya. Itu biasa dilakukan oleh yayasan itu. Nah, anak ini setelah sembuh, kemudian pihak yayasan mengunjungi ayahnya. Tanya orang tuanya di sana, apakah kalian siap menerima anakmu kembali? Dia sudah sehat, dia sudah baik, dia sudah direhab. Saudara tahu apa jawaban papanya? Papanya dengan marah, bercampur kesal, berkata, memang dia seorang anak, tapi dia baru akan kembali ke rumah ini setelah jadi mayat. Wow, mengagetkan sekali saudara. Si bapak ternyata menyimpan kemarahan yang sangat lama, kekesalan, kebencian, dendam. Sebab anak itu dianggap buat malu. Buat malu kalau kena narkoba, buat malu kalau masuk penjara, narapidana, buat malu, mencoreng seluruh nama keluarga. Dia tidak akan diterima, kecuali kalau sudah mati. Saudara, ini contoh dari sebuah cinta kasih manusia yang sangat terbatas. Walaupun hubungan orang tua dan anak, cinta kasih yang dipenuhi dengan kepahitan,
dengan kebencian dan dengan dendam. Berbeda dengan kasih Kristus. Kasih Yesus Kristus tidak terbatas. Berapapun besarnya dosamu, Dia mengampuni. Berapapun beratnya bebanmu dan kesusahanmu, Dia bisa menguatkan dan menghiburmu. Berapa dalam kamu terjatuh, Dia masih memanggilmu dan ini mengangkat engkau kembali. Itulah kasih Kristus yang tidak terbatas. Sudahkah engkau memilikinya? Saya baca sebuah cerita lagi terjadi di Belanda, seorang ibu ya, sangat sedih dan stres, depresi sebab suaminya mati kena kanker. Gak lama kemudian anaknya satu-satunya juga mati. Dia tinggal sendirian, dalam kesedihannya, stres beratnya, dia sakit dan diperiksa dia juga kanker. Lalu konsultasi dengan seorang dokter jiwa, Dokter Cabot namanya. Setelah konsultasi 30 jam berkomunikasi beberapa hari, dokter menyimpulkan penderitaan ibu terlalu berat, terlalu susah, gak ada jalan keluar kecuali eutanasia. Eutanasia artinya meninggal dengan indah. Dari kata indah, thanatos itu kematian. Kematian yang indah, eutanasia. Apa maksudnya eutanasia? Dokter itu mengatakan saya bisa memberi kamu bubuk, ya, obat bubuk yang nanti kamu campurkan di buburmu, makananmu. Dan kemudian ibu itu bisa meninggal. Dengan baik, dengan indah, dengan tenang. Gak usah minum racun tikus atau baygon atau yang lain. Dikasih bubuk saja. Ibu itu setuju bawa pulang, dia makan buburnya, pakai bubuk obat, dan kemudian dia meninggal. Famili yang tahu bagaimana dokter treat dia tidak setuju, marah, kemudian mengadukan ke polisi. Dokter itu ditangkap, setelah ditangkap diadili. Di dalam pengadilan didengarlah kasusnya. Setelah hakim mendengar itu, hakim mengatakan, saya setuju dengan keputusan dokter bahwa penderitaan ibu itu terlalu berat dan satu-satunya solusi jalan keluar adalah eutanasia, mati bunuh diri. Dokter dibebaskan. Sudah ini yang terjadi. Memang sebagian negara Eropa setuju dengan eutanasia. Hari ini saya tidak tahu apa penderitaanmu dan kesusahanmu, tapi ingat, bunuh diri bukan solusi. Bukan. Itu adalah trik iblis. Sebab apa? Sebab kamu tidak berhak atas hidupmu. Kamu tidak berkuasa atas nyawamu. Tuhan yang memberi hidup, Tuhan yang berhak mengambilnya kembali. Kau tidak berhak mengambil hidupmu. Di Jakarta saya melayani seorang teman, dia bilang, Pak tolong doakan teman saya di rumah sakit. Dibawalah saya ke Kebun Jeruk. Masuk ke rumah sakit di situ, saya lupa nama rumah sakitnya, lalu naik ke lantai, kalau salah 15 atau 14, atau 18 saya lupa, sebab dia gak mau tadinya di opnam di lantai 13 dianggap angka sial. Masuk ke dalam ruangan, saya lihat bapak itu, 2 kakinya diamputasi sampai lututnya udah hilang. Cuma paha dong, kena diabetes berat, 2 dipotong. Dia sedih, menangis, dan dia mau bunuh diri. Semua keluarganya juga udah give up dengan dia. Ngomong-ngomong dia ngaku Kristen, pernah melayani, aktif di gereja, tapi dia tidak percaya Tuhan mengasihi dia. Kenapa mengizinkan dia 2 kakinya buntung? Lalu saya coba cerita Tuhan Yesus kepada dia, menjelaskan bahwa di dunia ada penderitaan, ada kesusahan. Tapi dia bilang, no, Tuhan terlalu kejam. Ya. Tidak membalas kebaikan dia, padahal dari muda dia ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Ada orang begitu ya, melayani mengharapkan transaksi. Kalau saya sudah melayani, Tuhan tolong balaslah saya. Ya, saya pantas untuk dapat diberkati, gak boleh sakit, gak boleh dipuntungin kalau sakit. Ya. Ada orang merasa begitu, transactional love. Ya. Tuhan aku mengasihimu 1, kamu balas aku 2. Tuhan aku kasih 1/10, kamu kasih 90. Itu teologi yang salah, saudara. Lalu karena dia terus mau bunuh diri, saya bilang, saudaraku dengar baik-baik, kamu tidak berhak atas nyawamu.
Yang menentukan kamu mati dan hidup adalah Tuhan, bukan kamu. Dia bilang, Bapak salah, saya tidak setuju. Saya yang berhak atas nyawa saya. Kalau hari ini saya loncat dari lantai 18 ini, saya pasti mati. Dan saya menentukan hari ini kematian saya terakhir. Saya coba jelaskan, menghibur dia gak bisa terima. Akhirnya tanda kutip saya kasih shock terapi. Saya pikir saya gak ketemu dia lagi. Saya katakan, benar Bapak yakin. Yakin you loncat dari lantai 18 ini pasti mati. Ayo saya bantu kamu. You mau bunuh diri, sudah gak ada jalan lain, you anggap itu solusi. Yuk, saya antar kamu. Saya mau bawa dia ke jendela, saudara. Dalam hati tentu tidak sungguh-sungguh. Saya mau tes keberanian dia. Ayo lompat. You kira you lompat mati? Belum tentu mati. Bagaimana kalau kamu lebih susah dan lebih sakit dan menderita dibanding sekarang? Lehermu patah misalnya. Tanganmu jadi patah. Kamu gak bisa lagi megang sesuatu. Lu kira pasti mati? Belum tentu mati. Mau coba? Ayo, let's try. Akhirnya dia menangis meraung-raung, saudara. Mengaku bahwa nyawanya bukan di tangan dia, tapi di tangan Tuhan. Singkat cerita saya injili dia lahir baru ulang menerima Yesus. Dia yakin dalam kesusahan seberat apapun di dunia ini, Tuhan Yesus tidak berubah. Mengasihi dia sebab pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal itu jauh lebih berharga dari 2 kaki yang dibuntuk. Saya tidak tahu hari ini penderitaan dan kesusahan apa yang kamu alami. Tapi ingatlah, tidak ada satu penderitaan pun yang melebihi salib Kristus, gak ada. Kalau Kristus mati bagimu berarti dia menanggung seluruh penderitaanmu dan penderitaan di muka bumi ini. Kamu harus ingat, kebangkitan Kristus memberi kemenangan. Itu sebabnya di dalam kesusahan apapun, selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Solusi bukan bunuh diri, bukan. Itu duniawi, itu iblis yang berbisik-bisik di telingamu dan di hatimu. Saudara, sekali lagi, berapapun kamu kecewa, sedih dan putus asa, datang kepada Yesus Kristus. Selalu ada jalan keluar. Amin. Ada pengampunan dosa, ada penghiburan, ada kekuatan. Yang kadangkala melampaui apa yang bisa kita pikirkan dan doakan. Itu janji Tuhan Yesus dalam Efesus 3:20. Bahwa dia sanggup melakukan sesuatu yang melampaui pikiranmu dan doa. Kalau hari ini saudara belum sungguh-sungguh menemukan damai sejahtera dan sukacita sorga dan jaminan pasti dari Tuhan Yesus, rendahkan hatimu, terima undangan Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara sudah terima, ceritakan kepada dunia, katakan kepada temanmu, saudaramu, familimu, siapapun yang saudara ketemu, katakan, cerita bahwa di dalam Yesus selalu ada harapan, bukan bunuh diri. Katakan itu salah dan bawa mereka yang terhilang datang kepada Tuhan. Jangan hanya gila kerja, saudaraku. Jangan hanya mengejar harta, saudaraku. Tetapi jadilah berkat bagi orang lain. Kasihi sesamamu. Kalau saudara sungguh-sungguh mengalami cinta kasih Tuhan Yesus. Kabarkan Injil, menangkan jiwa. Itu jauh lebih berharga dari apapun yang bisa saudara kejar dan dapatkan di muka bumi ini. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus mengiang-ngiang di telinga kami, di hati kami. Mengingatkan kami ya Tuhan, untuk apa kami hidup di dunia ini. Tuhan, perbaiki falsafah hidup kami. Kalau selama ini kami hanya mengejar uang hanya menjadi tujuan terakhir, ampuni kami Tuhan. Biarlah uang itu menjadi alat, bukan menjadi tujuan akhir. Menjadi alat kami bisa memuliakan Tuhan. Menjadi alat kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, tolong kami menjadikan Engkau Tuhan segala Tuhan. Tuhan kami yang mengontrol, yang memelihara seluruh aspek hidup kami. Terpuji nama-Mu. Kami doakan jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Sebagian adalah anggota keluarga kami, sebagian adalah teman, sebagian adalah rekan kerja, sebagian adalah orang-orang yang ada di sekitar kami yang Tuhan izinkan kami ketemu setiap hari. Ya Tuhan, berikan kami hati yang peka dan sensitif untuk berani bercerita tentang Tuhan Yesus
yang selalu memberi undangan, yang selalu terbuka untuk mengampuni setiap kesalahan berapapun besarnya, untuk setia menghibur dan menguatkan berapapun dalamnya kesedihan dan kesusahan itu, untuk selalu setia memberi pengharapan berapapun keputusasaan dan kekecewaan yang dialami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah dengar doa kami. Berdoa bersyukur meminta berkat dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian dan yang hidup selama-lamanya. Amin.